Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sekali mantan pernah mencintaimu, seumur hidupnya dia akan selalu menyayangimu. Ya. Nah, jadi ada kisah nih, seorang wanita ya dikhianati oleh suaminya. Suaminya selingkuh, ya. Padahal baru menikah 3 tahun. Anaknya pun jalannya masih tertatih-tatih, bapaknya sudah selingkuh, ya. Nah, kemudian terjadilah perceraian. Tapi bahwa ini adalah cinta sejati bagi si wanita tadi, karena mereka sudah bersama itu sejak ketika mahasiswa, sudah saling mengenal, sudah saling mencintai. Kemudian setelah lulus kuliah mereka menikah, walaupun ternyata suaminya kemudian tergoda dengan orang lain. Tapi bekas suaminya ini adalah cinta sejatinya. Nah, setelah perceraian itu terjadi, kan orang tuanya betul-betul marah tuh kepada bekas mantunya. Pokoknya orang tuanya apapun yang terjadi, kamu jangan sampai kembali kepada bekas suamimu. Padahal kan yang namanya orang mencintai ya, tentu keinginan kembali, rasa kangen, rasa sayang itu selalu muncul setiap saat. Apalagi kan ada yang menghubungkan selalu, yaitu kehadiran anak tadi. Nah, untuk itu, agar dia bisa melupakan bekas suaminya, maka dia mencari pengganti. Ketemulah dia dengan laki-laki yang baru, ya. Laki-laki ini betul-betul mencintai dia. Laki-laki ini betul-betul menyayangi dia, tapi sayangnya dia tetap gagal move on dari bekas suaminya tadi. Nah, kemudian mereka menikah. Ya, menikah walaupun pernikahannya masih pernikahan siri ya. Karena orang tuanya belum setuju kalau buru-buru menikah. Masih dari perceraian itu waktunya masih terlalu dekat. Nah, selesai melewati masa iddahnya, dia menikah dengan laki-laki ini ya. Jadi dia dengan orang tuanya beda kota. Apa yang terjadi di dalam pernikahannya yang kedua ini, suaminya yang baru itu kan cuman menjadi pelarian cintanya saja. Ya, menjadi pelarian cinta agar dia bisa melupakan bekas suaminya. Maka apa yang dirasakan oleh suaminya yang baru ini ya penderitaan terus. Karena setiap saat ya istrinya selalu mencari cara agar bisa terhubung dengan bekas suaminya. Kan kalau sudah namanya bekas suami ya tidak chatting sampai tengah malam juga, walaupun katanya diskusi tentang anak kan bisa diskusi misal ya di jam-jam lazimnya orang beraktivitas ya, tapi kalau sudah sampai jam 12 sampai jam 1 malam masih terhubung, masih diskusi, itu menunjukkan bahwa si wanita ini memang masih punya perasaan yang kuat kepada bekas suaminya tadi. Nah, begitupun kalau ngobrol ya, ngobrol tentang bisnis. Enaknya kita mencoba membuka bisnis apa ya, Dek ya, kata suaminya pada saat ini. Balik-balik cerita pengalaman bisnisnya dengan bekas suaminya. Ya, lagi jalan kemanapun, balik-balik selalu cerita tentang perjalanan yang pernah dia lakukan bersama dengan bekas suaminya. Pokoknya setiap hari itu selalu saja
yang dibahas itu topiknya tentang bekas suaminya. Dan itu kan menunjukkan bahwa si wanita ini betul-betul masih mencintai. Kenapa dia selalu membicarakan bekas suaminya? Ya karena bekas suaminya selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Otomatis akan selalu dia bicarakan. Man ahabba say'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, jadi ya, itu yang terjadi. Kemudian, si wanita ini juga masih terus menunjukkan rasa sayangnya kepada bekas suaminya tadi. Ya, kalau bekas suaminya cerita kalau sedang tidak sehat begitu kan, maka terlihat dia begitu panik ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika pernikahan ini diketahui oleh orang tuanya si wanita, mereka berpisah ya. Walaupun kemudian si wanita ini menikah lagi ya, jadi menikah ketiga kali, dapat suami yang baru lagi, tetapi dia tetap menunjukkan rasa sayangnya kepada bekas suaminya yang pertama. Kenapa? Karena cinta. Ya tentu alasannya selalu untuk diskusi ngobrol tentang anak ya. Tetapi bagaimana nasibnya dengan bekas suaminya yang kedua? Ya dia sama sekali tidak peduli. Setelah perceraian terjadi atau perpisahan yang diinginkan oleh orang tuanya itu dengan paksaan ya atau dengan memaksa agar si suami ini menceraikan si wanita, padahal kan kalau perceraian itu dipaksa itu kan tidak bercerai atau tidak jatuh tuh talaknya ya. Nah, setelah perceraian itu terjadi, ya sudah betul-betul berpisah bagi si wanita, sama sekali tidak ada usaha untuk melakukan kontak apapun, tidak ada rasa ingin tahu bagaimana dengan kabar si bekas suami yang kedua dan seterusnya. Ya. Jadi dia sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa sayang yang pernah dia tunjukkan seperti kepada bekas suami yang pertama, karena suami yang kedua ini kan cuma pelarian cintanya saja agar dia bisa lebih kuat menjalani perpisahan dari bekas suami yang pertama tadi. Nah, jadi ketika mantan misal memang pernah mencintai kita, maka sampai kapanpun dia akan terus menyayangi kita. Dan dia akan menunjukkan rasa sayangnya tadi. Tapi ketika mantan tidak pernah mencintai kita, itulah kenapa sampai hari ini, meskipun perpisahan sudah berlangsung lama, mantan sama sekali tidak pernah menunjukkan sedikit pun perhatiannya kepada kita, apalagi menunjukkan rasa sayangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.